Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 mata kuliah pengantar studi Islam akan menjelaskan materi yang berjudul Model Studi Al-Quran dan Hadis di Era Kontemporer. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama, Laila Intansari. Yang kedua, Anissa Fidyawati. Yang ketiga, Tia Henifiana. Dan yang keempat, Abdul Manaf. Baik, langsung saja kita masuk ke materi. Studi Quran dan Hadis. Al-Quran dan Hadis adalah sumber dari berbagai sumber yang utama dalam segala aspek kehidupan masyarakat Muslim. Selain itu, setiap umat Muslim wajib baginya dalam mengimani dan mengkajinya dalam rangka memahami dan mempraktekkan apa yang telah dipelajari sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengingat bahwasanya Al-Quran dan Hadis menggunakan bahasa Arab, maka perlu bagi para pengkaji atau peneliti studi Al-Quran dan Hadis memperhatikan beberapa aspek, baik dari kompetensi dirinya sendiri maupun aspek yang menjadi alat untuk menelitinya. Aspek tersebut berada dalam suatu disiplin ilmu tertentu, yaitu ulum Al-Quran dan ulum Al-Hadis. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu pengertian Al-Quran dan Hadis di era kontemporer. Sebagai generasi milenial, terutama yang beragama Islam, tentunya kita juga harus memahami, mempelajari, dan menerapkan apa saja yang terkandung di dalam Al-Quran dan Hadis, serta menjadikannya sebagai pedoman dalam hidup kita. Di era saat ini, dapat kita ketahui bahwa Al-Quran dan Hadis sudah tersedia secara online melalui website, aplikasi, dan lain-lain. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam dan wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman hidup bagi setiap muslim dan juga sebagai korektor penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Sedangkan hadis ialah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik itu yang berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, ataupun berupa pembiaran atas perbuatan sahabatnya. Manfaat Al-Quran dan Hadis. Manfaat Al-Quran dan Hadis di era kontemporer ini adalah sebagai pedoman di zaman sekarang dalam memperkuat agama Islam dan menjadikan keduanya sebagai pedoman dalam kehidupan. Mengapa demikian? Hal itu dikarenakan di dalam Al-Quran dan Hadis terdapat banyak ajaran-ajaran Islam yang dapat kita pelajari secara langsung dari Nabi Muhammad SAW. Selain itu, Al-Quran dan Hadis juga dapat membantu kita dalam mengambil sebuah keputusan dengan mempertimbangkan baik buruknya, serta membantu kita dalam membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Prinsip-prinsip dalam Al-Quran dan Hadis, yaitu yang pertama, prinsip tauhid atau monoteisme. Yang kedua, prinsip peribadatan yang indah, dinamis, dan natural. Yang ketiga, prinsip muamalat. Yang keempat, prinsip penggunaan akal pikiran, dan yang kelima, prinsip nilai atau akhlakul karimah. Prinsip-prinsip Al-Quran dan Hadis. Yang pertama, prinsip dalam bermasyarakat. Yang kedua, Al-Quran sebagai software atau informasi dari langit. Yang ketiga, prinsip kebersihan jiwa dan raga. Yang keempat, prinsip membela kebenaran tanpa melihat latar belakang. Yang kelima, prinsip berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Fungsi dari Al-Quran. Yang pertama, Al-Huda yang artinya petunjuk. Yang kedua, Asy-Syifa yang artinya obat. Yang ketiga, Al-Furqan yang artinya pemisah. Yang keempat, Al-Mu'izzah yang artinya nasihat. Fungsi dari hadis. Yang pertama, menguatkan dan menegaskan hukum-hukum yang tersebut dalam Al-Quran atau fungsi takkid dan tahrir. Yang kedua, memberikan penjelasan terhadap apa yang dimaksud dalam Al-Quran. Yang ketiga, menetapkan suatu hukum dalam hadis yang secara jelas tidak terdapat dalam Al-Quran. Hubungan antara Al-Quran dan hadis. Bila kita lihat dari fungsinya, hubungan hadis dengan Al-Quran sangatlah berkaitan, karena pada dasarnya hadis berfungsi menjelaskan hukum-hukum dalam Al-Quran dalam segala bentuknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala
menetapkan hukum dalam Al-Quran adalah untuk diamalkan, karena dalam pengalaman itulah terletak tujuan yang digariskan, tetapi pengalaman hukum Allah diberi penjelasan oleh Nabi. Sebagaimana dalam uraian tentang Al-Quran telah dijelaskan bahwa sebagian besar ayat hukum dalam Al-Quran adalah dalam bentuk garis besar yang secara amaliyah belum dapat dilaksanakan tanpa penjelasan dari hadis. Dengan demikian, keterkaitan hadis dengan Al-Quran yang utama adalah berfungsi untuk menjelaskan Al-Quran. Dengan demikian, bila Al-Quran disebut sebagai sumber asli bagi hukum fikih, maka hadis disebut sebagai bayani. Model studi Al-Quran. Ditinjau dari segi kebahasaan, Al-Quran berasal dari bahasa Arab yang berarti bacaan atau sesuatu yang dibaca berulang-ulang. Kata Al-Quran adalah bentuk kata benda masdar dari kata kerja qara'a yang artinya membaca. Konsep pemakaian kata ini dapat juga dijumpai pada salah satu surat Al-Quran sendiri, yakni pada ayat 17 dan 18 surat Al-Qiyamah yang artinya sesungguhnya mengumpulkan Al-Quran di dalam dadamu dan menetapkan bacaannya pada lidahmu, itu adalah tanggungan kami. Karena itu, jika kami telah membacakannya, hendaklah kamu ikuti, amalkan bacaannya. Pada era kontemporer, kira-kira pada paruh akhir abad ke-20, studi Al-Quran dalam Islam dibagi menjadi dua metode, yakni yang pertama, mode tafsir sastra, yang kedua, hermeneutik. Model studi hadis. Kata hadis menurut bahasa berarti al-jadid atau sesuatu yang baru, lawan kata dari al-qadim sesuatu yang lama. Kata hadis juga berarti al-akbar, yaitu sesuatu yang dipercakapkan dan dipindahkan dari seseorang kepada orang lain. Hadis didefinisikan sebagai ucapan, perkataan, perbuatan, dan ketetapan Rasulullah SAW. Kita harus memahami Nabi beserta hadisnya. Maka studi hadis pun dilakukan dengan berbagai model, di antaranya yang pertama, kajian sirah Nabi, yang kedua, model komparasi. Kesimpulan dari materi di atas. Dalam kehidupan sehari-hari, Al-Quran dan hadis dapat membantu kita dalam membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, dan juga membantu kita untuk menyelesaikan suatu masalah. Selama kita beribadah sesuai dengan ajaran dan syariat yang berlaku, serta menjalankan sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi, maka itu termasuk natural karena tidak merubah ajaran dan syariat yang ada, dan telah disesuaikan dengan kebutuhan serta kemampuan manusia, terutama kita sebagai umat muslim. Sekian materi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.